Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya kasih rekan-rekan guru hebat yang dengan senang hati sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru di Sekolah Dasar Katolik Kritim. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, bimbingan, dan tuntunan kasih-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini guna mendengarkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Saya minta Ibu Goreti untuk menghantar kita dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat, penyertaan dan penunjunan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini guna melaksanakan dan mendengarkan materi yang diterapkan oleh calon guru penggerak kami tentang diseminasi budaya positif. Kami mohon penyertaan untuk kami pada kegiatan ini, agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Goreti yang telah menghantar kita dengan doa. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang budaya positif yang merupakan tugas saya, aksi nyata saya di modul 1.4. Adapun agenda acara kita hari ini, yang pertama yaitu pembuka, yang kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Yang pertama pembuka sudah kita laksanakan, yaitu yang diawali dengan doa dan sapaan dari saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kegiatan inti yaitu pemaparan materi. Yang pertama, konsep utama dari budaya positif itu sendiri. Konsep utama budaya positif terdiri dari 6, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Adapun penjelasannya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi di sini yaitu yang berpihak kepada murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, bertakwa dan beriman serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah apa teman-teman guru? Ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Ada yang tahu? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yang berikutnya lagi? Gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ya, itu teman-teman, itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita atau kepada murid kita. Lanjut Ibu ke halaman berikut. Nah, selanjutnya disiplin positif itu yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberikan keyakinan pada siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu guru hebat, disiplin positif ini kita terapkan di sekolah kita, terlebih khusus di kelas kita.
Sehingga dengan adanya disiplin itu membuat anak-anak kita menjadi sadar bahwa disiplin itu penting untuk anak-anak dan untuk kita sendiri sebagai pendidik. Lanjut Ibu. Yang berikut, yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup, kita sebagai manusia membutuhkan makanan dan minuman. Karena dengan adanya makanan dan minuman, kita semua bisa bertahan untuk hidup, termasuk kita sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang dan rasa diterima, kita bisa melihat kepada anak-anak kita pada saat kita menjelaskan materi di kelas. Ada anak-anak yang terlihat seperti murung. Di sini mereka membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai pendidik. Dan kita juga harus merangkul mereka sehingga mereka merasa bahwa mereka itu diterima di sekolah ini. Yang ketiga itu penguasaan. Semua ini kita berpihak kepada murid. Di sini penguasaan itu kita lihat pada anak-anak, di mana ada anak-anak kita yang merasa berkuasa. Jadi segala sesuatu itu dilibatkan secara penuh kepada siswa itu sendiri. Dan yang keempat itu kebebasan. Ini kita lihat pada anak-anak. Pada saat kita menjelaskan materi, mereka juga ingin kebebasan, di mana mereka akan meminta kita untuk lebih banyak melakukan ice breaking atau belajar sambil bermain. Di sini berarti mereka juga butuh kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Ya sama seperti kebebasan tadi, mereka membutuhkan apa yang membuat mereka senang. Jadi mereka biasanya minta kita untuk misalkan belajar di luar ruangan atau lebih banyak melakukan ice breaking dengan mereka, sehingga mereka merasa senang dan merasa nyaman ketika berada di sekolah. Yang berikut, yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul kepada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu merupakan motivasi dari perilaku manusia itu sendiri. Adapun beberapa motivasi untuk siswa, yaitu yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum, sehingga ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi para siswa itu mereka melakukan atau menerapkan disiplin itu hanya karena mereka takut dihukum oleh kita sebagai bapak dan ibu guru. Yang kedua itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi bapak ibu guru yang hebat, di mana kita selama ini juga pasti menerapkan, kita biasanya memberikan imbalan atau penghargaan kepada peserta didik kita. Sebenarnya itu kurang efektif, karena apabila kita tidak memberikan lagi imbalan, maka peserta didik kita tersebut pasti tidak akan melakukan penerapan disiplin itu. Karena biasanya kita memberikan imbalan, maka karena kita selalu memberikan imbalan, jika kita tidak memberikan imbalan, maka siswa kita itu akan tidak membuat atau tidak melakukan disiplin yang sudah kita terapkan kepada mereka. Yang berikut itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu guru, antara motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Lanjut Ibu. Selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi semua ini yang kita harus terapkan kepada peserta didik kita masing-masing. Yang pertama itu ada hukuman, dan yang kedua adalah penghargaan. Kalau hukuman itu yang pertama menyakitkan. Di sini Bapak Ibu guru hebat, jika mereka atau anak-anak kita melakukan kesalahan, maka kita akan memarahi mereka atau kita menghukum mereka. Maka yang terjadi adalah peserta didik akan merasa sakit atau yang biasa disebut menyakitkan untuk mereka. Dan yang kedua itu tidak nyaman. Di sini peserta didik akan merasa tidak nyaman jika kita memberi hukuman kepada mereka, apalagi kita memberi hukuman itu di depan teman-teman mereka.
Yang berikutnya lagi, mereka akan merasa takut. Maka mereka anak-anak kita biasa mengatakan, saya takut kepada bapak guru ini, saya takut kepada ibu guru ini. Itu semua karena kita sering menghukum mereka. Yang berikut, memaksa. Karena kita sering memaksa mereka, apabila mereka melakukan kesalahan, kita akan menghukum mereka, maka mereka merasa itu sesuatu yang memaksa mereka. Di sini yang berikut itu, murid menyembunyikan kesalahan. Di sini terlihat apabila mereka melakukan kesalahan, ketika kita sudah menghukum mereka dan kita akan bertanya kepada mereka, apa kesalahan yang telah kau buat? Atau kita mencari tahu, menggali informasi tentang kesalahan yang telah dia buat, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Ini semua karena kita sudah biasa memberikan mereka hukuman, maka dia akan merasa takut dan sudah pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya. Selain itu juga murid akan menjadi rendah diri. Selain dari tidak nyaman, dia menyembunyikan kesalahan, murid kita ini juga pasti akan menjadi rendah diri karena kita sering menghukum murid kita tersebut. Selanjutnya penghargaannya tidak efektif. Kenapa tidak dikatakan tidak efektif? Karena kita sering melakukan hukuman kepada anak tersebut. Sebenarnya kita tidak perlu melakukan hukuman, tetapi kita mencari, menggali kenapa sehingga siswa tersebut melakukan kesalahan. Yang kedua, merusak hubungan sifat diri. Merusak hubungan di sini, hubungan antara kita sebagai pendidik dengan murid pasti akan merusak, karena di mana murid tersebut pasti dia akan takut terhadap guru tersebut. Sampai kapanpun pasti dia akan takut terhadap guru yang sering menghukumnya. Dan yang berikut itu mematikan kreativitasnya. Di sini biarpun mereka mempunyai bakat, mempunyai minat, tentu dengan bapak atau ibu guru yang sering menghukumnya, pasti dia akan merasa takut. Walaupun dia mempunyai bakat, pasti dia tidak akan berani untuk mengungkapkan atau bercerita, memberikan masukan terhadap guru tersebut. Yang berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi identitasnya gagal, sekarang identitasnya sukses, yaitu konsekuensinya penguatan jangka pendek. Di sini kita sebagai pendidik atau kita sebagai bapak dan ibu guru, kita memberikan penguatan kepada peserta didik kita. Setelah kita memberikan penguatan, kita melakukan monitoring berkelanjutan, yaitu kita melakukan monitoring kepada peserta didik yang kita sering atau kita yang sering membuat hukuman untuk peserta didik kita tersebut. Selanjutnya ada stimulus dan respon. Di sini stimulus itu misalkan tadi kesalahannya siswa kita membuang sampah sembarangan, maka stimulusnya kita menyuruh siswa tersebut yang membuang sampah itu untuk membersihkan kembali sampah yang telah dia buang di dalam kelas. Dan responnya adalah siswa mau membersihkan kelas yang telah dia kotori. Yang berikut, murid menghormati peraturan. Setelah dia melakukan kesalahan, kita menjelaskan bahwa kita mempunyai peraturan atau kita mempunyai keyakinan kelas bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Jadi di sini setelah dia membersihkan kembali sampah yang telah dia buang, berarti murid sudah menghormati peraturan yang telah kita buat secara bersama-sama. Yang berikut, restitusi. Di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, siswa akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa setelah dia membuang sampah, maka responnya itu dia harus membersihkan kembali kelas yang telah dia kotori atau yang telah dia buang sampah itu. Dan yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Setelah kita melakukan jangka pendek terhadap siswa tersebut, apabila tidak ada perubahan, maka kita akan melakukan atau memecahkan masalah secara bersama-sama dengan menggunakan jangka panjang. Yang berikut, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Nah, di sini misalkan ada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi kita panggil siswa tersebut dan kita memberitahukan kepadanya atau kita bertanya kepadanya, apa kesalahan yang telah kamu buat? Nah, di sini siswa dia tidak menebus kesalahannya, namun dia belajar dari kesalahannya. Oh, hari ini saya sudah tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti kali berikut saya harus mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Ada yang kedua, memperbaiki hubungan. Setelah dari dia membuat kesalahan atau belajar dari kesalahan, dia akan memperbaiki hubungannya antara pendidik dengan peserta didik. Yang berikut ini tawaran, bukan paksaan. Jadi kita harus menawarkan kita punya ide atau pendapat itu kepada peserta didik. Jangan memaksa seperti ya kamu harus buat seperti ini, tidak. Jadi di sini kita harus membuat tawaran, bukan paksaan kepada peserta didik. Yang berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini kita menuntut siswa tersebut atau peserta didiknya kita yang sudah melakukan kesalahan. Kita menuntun dia kembali untuk melihat ke dalam dirinya itu. Dan yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini kita sering menemukan siswa kita, jika dia mempunyai masalah di rumah, maka dia pasti tidak akan mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Jadi kita harus mencari kesalahan atau kebutuhan dasar yang dialami oleh siswa kita tersebut. Nah, yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus fokus pada karakternya siswa tersebut, bukan pada tindakan yang telah peserta didik kita yang telah dia lakukan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kita memberi penguatan dan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk peserta didik kita. Yang berikut, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini yang sering terjadi selama ini di sekolah kita, bukan hanya di sekolah kita saja, tetapi di sekolah-sekolah lain, apalagi kita sebagai pendidik. Yang pertama, penghukum. Di sini saya ambil contoh, misalkan ada siswa kita yang melakukan kesalahan, sudah pasti kita panggil siswa tersebut dan kita biasanya bertanya kesalahan apa yang dia buat, dan setelah itu kita pasti akan menghukum peserta didik kita tersebut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini peserta didik apabila dia sudah melakukan kesalahan, maka dia akan dalam dirinya dia akan merasa bahwa saya ini sudah berbuat salah. Apa yang sudah saya lakukan itu adalah salah. Yang ketiga itu teman. Jadi kita sebagai pendidik, kita akan merangkul peserta didik kita akan menganggap mereka itu sebagai teman. Jadi walaupun mereka sudah berbuat salah, kita akan panggil mereka, kita akan cari tahu, menggali apa kesalahannya dia, kenapa sehingga dia melakukan seperti itu. Jadi kita buat seolah-olah kita pendidik sebagai teman dengan peserta didik kita. Yang berikut itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini kalau manajer itu kita sebagai pendidik akan melakukan atau memberikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kita masing-masing yang telah membuat kesalahan. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol 5 posisi kontrol restitusi. Nah, saya ambil salah satu contoh saat salah satu siswa tidak mengenakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Yang pertama itu yang penghukum tadi. Nah, di sini kita selalu bilang patuhi aturan sekolah, lalu kita memanggil siswa tersebut berdiri di depan barisan dan menghukum siswa tersebut. Ini yang disebut dengan posisi kontrol penghukum. Kalau yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Kita sebagai bapak ibu guru atau sebagai pendidik, kita lalu bertanya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Karena kita biasanya setiap hari Sabtu kita pesan bahwa hari Senin kita menggunakan atau memakai atribut secara lengkap ya pada saat upacara bendera. Nah, dan yang berikut itu sebagai teman, di sini kita akan berbicara dengan suara nada yang halus. Ayolah yang tertib, buatlah bu guru bangga. Kali ini tidak apa kalau kamu salah. Nah, jadi di sini peserta didik kita merasa bahwa kita itu sebagai temannya mereka juga.
Yang berikut itu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan. Apakah peraturan dan konsekuensinya? Di sini peserta didik mulai ingat, oh kita mempunyai aturan bahwa setiap hari Senin kita menggunakan atribut secara lengkap. Apabila tidak menggunakan secara lengkap, maka kita akan dihukum oleh Bapak dan Ibu guru. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini jarang ditemukan, tetapi mungkin dengan ini kita akan berusaha. Kita akan bertanya kepada mereka dengan suara, nada, intonasi yang pelan sehingga peserta didik kita tidak merasa takut dengan kita sebagai pendidik dan mereka menganggap kita adalah sebagai teman mereka. Yang berikut, yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum saya menjelaskan ada pertanyaan pemantik tuh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan helm, kalau seandainya kita terjadi kecelakaan, pasti kepala kita akan pecah, akan luka-luka. Jadi di sini yaitu keselamatan yang diutamakan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini berarti itu tentang kesehatan. Kalau nomor 1 itu tentang keselamatan, dan yang nomor 2 itu adalah tentang kesehatan. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang hebat, kenapa tadi ada pertanyaan mengapa bukan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu secara umum atau luas. Kalau keyakinan kelas itu adalah secara pribadi atau nilainya lebih kurang atau dia lebih abstrak daripada peraturan kelas. Untuk keyakinan kelas ini saya sudah terapkan di kelas 4 beberapa hari yang lalu. Kami mendapatkan ada 11 keyakinan kelas. Yang berikut ini kegiatan membuat keyakinan kelas 4. Di sini kita sendiri sebagai pendidik itu membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita masing-masing di kelas. Saya ambil contoh, minggu kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi saya di kelas 4 dan saya mendapatkan 11 keyakinan kelas. Yang pertama di sini kita harus mendiskusikan tentang peraturan kelas. Kita ambil contoh, di kelas harus disiplin waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan kita sebagai pendidik yang buat, tetapi ide-ide pikiran itu muncul dari peserta didik kita masing-masing. Setelah kita mendiskusikan tentang peraturan kelas, kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Kita ambil contoh, kalau sama Bapak Ibu guru tidak boleh berbicara kata kasar, tidak boleh menyebut kata-kata kotor. Nah, itu artinya kita saling menghormati. Makanya kalau perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia lebih abstrak. Nah, di sini di contoh itu tidak boleh menyebut kata-kata kotor, tidak boleh menyebut kata-kata kasar. Berarti itu nilainya adalah saling menghormati. Setelah kita diskusi, kita merumuskan, kita menempelkan keyakinan kelas yang telah kita kesepakati bersama, menempelkannya pada dinding kelas kita masing-masing. Yang berikut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau pernyataan yang sederhana. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Misalkan kita selama ini biasa gunakan jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya atau simpanlah sampah pada tempatnya. Nah, di sini dia diminta itu harus dalam bentuk positif. Atau kita biasa bilang, jangan lari-lari di kelas, seharusnya berjalanlah di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga dibuat sedikit agar mudah diingat oleh warga kelas sendiri. Dan keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah
agar mudah diterapkan. Jangan kita membuat keyakinan kelas itu yang di luar atau yang lebih luas sehingga susah untuk kita terapkan di sekolah atau susah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti kemarin yang sudah saya buat itu di kelas 4, yang wajib mengikuti atau membuat keyakinan kelas itu adalah kita sebagai pendidik atau kita sebagai guru dengan peserta didik. Yang berikut, yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua tahu, tentu kita semua sebagai Bapak Ibu guru atau sebagai manusia, tentu kita pernah berbuat salah. Jadi pada saat siswa kita atau peserta didik kita membuat kesalahan, yang pertama itu kita jangan langsung memarahi mereka, tetapi kita panggil mereka dan kita memberitahu mereka bahwa kita semua tentu pernah berbuat salah, termasuk ibu sendiri, bapak guru sendiri juga pernah berbuat salah. Ini yang namanya menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku yang siswa lakukan pasti mempunyai alasan. Nah, misalkan di sini yang sering terjadi di sekolah kita itu adalah peserta didik sering berkelahi. Nah, di sini kita harus mencari tahu yang namanya validasi tindakan yang salah itu. Kita akan bertanya kepadanya, sampai dia melakukan ini pasti tentu punya alasan. Jadi kita harus mencari tahu, sehingga dia pukul si A atau berkelahi dengan si B, tentu dia mempunyai alasan. Ternyata setelah kita mencari atau menggali informasi, betul ternyata mereka mempunyai masalah. Walaupun itu masalah kecil, tetapi bisa membuat menjadi fatal. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi eksternal. Jadi kita harus memperbaiki kesalahannya. Di sini kita memberitahu kepada peserta didik bahwa ini yang kamu lakukan adalah salah. Jadi kamu harus memperbaiki kesalahan kamu tersebut. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita sama-sama memperhatikan contoh. Ini merupakan tugas saya kemarin di demonstrasi kontekstual, di mana kasus yang saya ambil itu adalah seorang siswa kelas 4 yang membuang sampah sembarangan. Juliano, seorang siswa kelas 4, melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan. Di sini saya sebagai guru bertanya, Juliano, Bu Guru tadi mendapat laporan dari teman-temanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Juliano menjawab, saya membuang sampah sembarangan, Bu. Lalu saya bertanya, menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau tidak? Juliano menjawab, masalah, Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahannya kamu. Juliano menjawab, iya Bu Guru. Bu Guru tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Juliano pun menjawab, iya Bu. Nah sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas dan sekolah kita. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Juliano menjawab, menjaga lingkungan kelas dan sekolah, Bu. Dalam hal ini kamu merasa senang, tetapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Juliano menjawab, belum Bu. Nah, mulai sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati, dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Juliano menjawab, saya akan membersihkan halaman yang saya kotori dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Bagus, kalau begitu silahkan kamu lakukan. Juliano menjawab, ya Bu, terima kasih. Di sini kita sudah menerapkan segitiga restitusi tadi. Belum, Ibu masih di atas. Yaitu yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai guru itu ada yang itu menstabilkan identitas. Baiklah,
Di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahannya Juliano, yaitu membuang sampah di sembarang tempat, tidak pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita sebagai Bapak Ibu guru, kita akan memvalidasi tindakan yang telah dilakukan oleh peserta didik kita, yaitu kamu pasti senang melakukannya, tetapi kamu juga sudah merugikan diri sendiri, dan sekarang tentu dia dalam masalah, yaitu dia dipanggil oleh kita sebagai pendidik atau kita sebagai bapak dan ibu gurunya. Tetapi setelah itu kita akan menanyakan keyakinan dari peserta didik kita yang sudah melakukan pelanggaran itu keyakinan kelak. Nah, mulai sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas dan sekolah yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang akan dia lakukan? Nah, di sini Juliano akan membersihkan kembali halaman yang telah dia kotori, dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berarti di sini setelah dia melakukan kesalahan, dia sendiri akan membersihkan kembali kotoran yang dimana dia telah membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Yang berikut ya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai bapak dan ibu guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai bapak dan ibu guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Di sini among itu sama dengan posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini kita sebagai bapak dan ibu guru itu tugasnya adalah menuntun peserta didik kita. Kita itu menghamba kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu mau belajar itu, sehingga mereka merasa itu pembelajaran yang menyenangkan, di mana kita sebagai bapak dan ibu guru harus menerapkan juga budaya-budaya yang positif. Bapak ibu guru hebat, semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat wujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Sebelum kita mengakhiri semuanya ini, saya minta atau mungkin Bapak dan Ibu guru mempunyai saran, masukan, atau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Ibu Mercy, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Hilda Bunda untuk materi yang Ibu berikan pada hari ini. Jadi tidak ada pertanyaan, saya hanya mau menyampaikan terima kasih untuk begitu banyak materi yang sudah diberikan, dan kiranya materi ini juga bisa kami pelajari lagi dan bisa diaplikasikan di sekolah kita. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Hilda Bunda yang sudah memaparkan materinya hari ini kepada kami semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Marsiana yang sudah memberikan apresiasi terhadap saya, dan saya minta untuk kita semua bisa menerapkan sama-sama tentang budaya positif dan juga untuk segitiga restitusi kepada peserta didik kita masing-masing. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya minta saran dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Hilda Bunda. Materi hari ini sungguh luar biasa yang kita lakukan selama ini. Kita bertentang dengan apa yang dipaparkan Ibu Hilda Bunda. Namun dengan penjelasan hari ini, kita pelan-pelan berubah
merubah ya, kegiatan-kegiatan yang lebih khusus dengan siswa. Ya, saya harapkan bahwa teman-teman guru ya lebih fokus ya apa yang disampaikan oleh Ibu Hilda Bunda. Selama ini kita lakukan itu ya lebih banyak sebagai penghukum. Tentu dengan materi hari ini kita mendapat hal baru ya, dan pasti akan berubah. Apabila di sekolah kita ini semuanya menjadi guru penggerak, maka hal-hal ini dapat diterapkan di sekolah kita, terutama dengan murid kita yang ada di lembaga ini. Saran dan masukan ya, dan saya sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan teman-teman guru ya ikut seperti Ibu Hilda Bunda. Kalau punya peluang ada membuka daftar untuk menjadi guru penggerak, harap saya teman-teman guru harus ikut guru penggerak demi kemajuan lembaga kita ke depan. Terima kasih Ibu Guru, semoga bermanfaat untuk lembaga ini selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan, motivasi untuk saya dan juga untuk teman-teman guru. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan juga untuk Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, diseminasi positif dari saya. Semoga kita semua bisa menerapkannya pada anak didik kita. Selanjutnya, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9, saya akan menyampaikan perasaan saya selama mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 mendapatkan hal-hal yang positif, baik itu dari rekan-rekan guru hebat saya di Sekolah Dasar Katolik Riti dan juga Bapak Kepala Sekolah, dan juga saya mendapatkan hal-hal positif dari Bapak Fasilitator, instruktur saya, Bapak Pengajar Praktik, dan juga dari teman-teman CGP, baik itu yang angkatan 9 secara umum maupun teman-teman di dalam kelas kami, kelas 66. Adapun hal-hal positif yang saya dapatkan di sini saya tidak sendirian. Ketika saya tidak bisa melakukan tugas, saya bisa bertanya atau bisa menceritakan masalah saya terhadap Bapak Fasilitator, juga Bapak Pengajar Praktik, dan juga kepada rekan-rekan saya baik yang di sekolah maupun rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 9. Di sini pesan Bapak Fasilitator saya, jika kita mempunyai masalah atau ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kita harus bertanya, baik itu kepada Bapak Kepala Sekolah maupun kepada rekan-rekan, sehingga Bapak dan Ibu Guru hebat ataupun Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi. Jadi di sini Bapak Fasilitator saya sendiri mengatakan bahwa itu semua tidak boleh dipendam sendiri, sehingga tidak menjadi sebuah masalah atau tidak menjadi beban untuk diri sendiri. Bolehlah bercerita sehingga mereka bisa memberikan solusi. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat, kita mengikuti guru penggerak itu yang lebih banyak belajar itu adalah yang berpihak kepada murid. Kita belajar dari paradigma yang lama menuju ke paradigma yang baru. Saya ambil contoh, selama saya di kelas, sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya biasanya mengajar anak itu, apalagi mata pelajaran saya ampuh itu adalah mata pelajaran matematika. Saya biasanya kurang memberikan contoh kepada mereka. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan, saya mendapatkan banyak hal-hal positif, yaitu yang pertama dari
Setelah memberikan penjelasan, kita harus memberikan banyak contoh. Setelah itu kita juga bertanya kepada anak, apa kemauannya hari ini? Apakah mereka ingin belajar di luar ruangan atau di dalam kelas? Nah, semua itu tergantung dari minat dari anak-anak. Kalau mereka bilang kami suka belajar di luar ibu guru, maka kita harus mengikuti mereka. Kita harus belajar di luar ruangan, di bawah pohon. Nah, selanjutnya di sela-sela kegiatan pembelajaran kita harus lebih banyak membuat ice breaking sehingga menambah semangat untuk mereka. Nah, selain itu juga kita belajar sambil bermain. Jangan kita belajar toh dari awal sampai akhir, ini tentu akan membuat peserta didik kita merasa bosan. Jadi kita harus belajar sambil bermain, berdiskusi sambil bermain. Nah, itu adalah hal-hal yang saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Nah, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru hebat. Itu saja pemaparan materi saya hari ini tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk sekolah kita, untuk kelas kita, untuk lembaga kita tercinta ini, Sekolah Dasar Katolik Rite. Untuk mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita tutup kegiatan kita dengan doa. Kepada Ibu Gureti, waktu saya berikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat cinta dan kebaikan-Mu kepada kami semua di sepanjang pagi ini. Banyak hal yang telah kami dapat dan kami pelajari, agar apa yang kami dapat pada kesempatan ini dapat berguna dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah kami ini, terutama pada peserta didik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Gureti yang telah menghadirkan kita semua dengan doa. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi.